Asteris selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2295-2298. Sementara Jasper dalam ayunan penuh, Bella yang melarikan diri sangat marah. Yves, beginikah seharusnya seorang wakil pemimpin bertindak? Mereka begitu jelas memikat AS dan Anda begitu mudah jatuh cinta. Apa aku mempekerjakanmu tanpa bayaran? Yves tidak berani terus memprovokasi Bella saat dia melihat wajahnya yang marah. Namun, Bella tidak memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Ketika kejadian itu terjadi, diputuskan antara dia dan Bella untuk mengatur agar dia memimpin sekelompok orang untuk pergi ke Najaf. Sekarang, menurut Bella, tanggung jawab untuk hal-hal ini semua harus dikaitkan dengan Yves. Tentu saja, Yves tidak mau disalahkan. Jadi dia mengganti topik pembicaraan. Nona Bella, harap tenang. Saya memang harus disalahkan untuk masalah ini. Saya meremehkan musuh. Itu sebagian besar kesalahan Jasper. Jika orang ini tidak begitu licik, bagaimana kita bisa tertipu? Bella mendengus dingin setelah mendengar apa yang dikatakan Yves. Kamu tidak perlu mengingatkanku tentang ini. Tentu saja, saya akan menyelesaikan akun dengan orang itu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita harus menyelesaikan perhitungan? Kami telah kehilangan ladang minyak sepenuhnya. Kami melewatkan kesempatan besar ini. Pertama kali Murik menemui kesulitan. Bella yang memberi perintah setelah menerima kabar. Dia pikir dia bisa menggunakan statusnya sebagai putri tertua dari keluarga Rothschild untuk menekannya. Namun, yang mengejutkan Bella, markas kamar dagang perminyakan akhirnya menolak pendapat Bella. Alasan yang mereka berikan adalah tidak ingin menyinggung baik Bella maupun orang yang mengajukan lamaran. Oleh karena itu, masalah ini harus melalui prosedur normal dan tidak ada yang boleh mengganggu apapun hasilnya. Begitu mereka mengikuti prosedur normal, Celine dari keluarga Maynard di Amerika Selatan secara alami memenuhi syarat untuk mengambil alih ladang minyak ini. Bella mengingat apa yang telah terjadi dan dia merasa bahwa dia hampir kalah. Dia sangat bersemangat ketika dia berangkat. Dia sudah menganggap Cory sebagai kuburan Jasper di dalam hatinya. Bella bersumpah untuk membiarkan Jasper gagal di negara ini dan tidak akan pernah pulih darinya. Meski begitu, sepertinya sekarang dialah yang gagal total. Yves bergegas meminta maaf. Maaf, Nona Bella. Tapi kita harus melepaskan masa lalu dan melihat ke depan. Saya yakin selama pria Jasper ini ada di Basra, kita masih punya kesempatan. Kami belum sepenuhnya kalah. Yves mengingatkan Bella karena dia jelas tampak dibutakan oleh amarah. Kunjungan Bella kali ini awalnya merupakan balun desai oleh keluarga Rothschild. Adapun cara menyingkirkan Jasper, itu adalah dendam pribadi antara Bella dan dia. Pada akhirnya, Bella masih harus fokus pada situasi keseluruhan. Sekarang, mereka akan mengandalkan diam-diam memanipulasi markas kamar dagang perminyakan untuk mengontrol tingkat kelulusan ladang minyak Basra melalui standar pengujian palsu. Ini dicoba dan diuji. Hanya dalam beberapa hari, Bella secara langsung atau tidak langsung menguasai hampir sepertiga ladang minyak. Selama rencana ini berlanjut, dia pasti akan menempati lebih banyak ladang minyak. Setelah jumlah ini melebihi setengahnya, Bella akan mampu memegang seluruh kamar dagang perminyakan Basra di tangannya. Bella juga memikirkan hal ini, dan suasana hatinya secara alami meningkat pesat. Itu benar. Bagaimanapun, akan ada peluang di masa depan. Adapun dua ladang minyak itu, apa salahnya membiarkan Jasper menyimpannya untuk sementara waktu? Diperkirakan dalam waktu kurang dari sebulan, saya akan dapat memperoleh kendali sebenarnya dari kamar dagang perminyakan Basra. Ketika saatnya tiba, setiap orang harus menyerahkan ladang minyak mereka selama saya mengatakannya. Bella memerintahkan Yves untuk terus memperhatikan gerak-gerik Jasper. Akan lebih baik melebarkan jaring dan mengalihkan perhatian mereka ke orang-orang di sekitar Jasper. Selama mereka bisa mendapatkan keuntungan dari aspek-aspek ini, itu tidak akan bisa diterima. Yves mengangguk dan segera pergi untuk mengimplementasikannya. Yves tidak akan tahu jika dia tidak memeriksanya. Namun, setelah melakukan penyelidikan yang cermat, Yves mendapatkan banyak informasi. Pertama-tama, Yves segera mengetahui bahwa Jasper telah mengatur agar Brock pergi ke ibu kota Bardot bahkan sebelum Saul memulai kerusuhan. Kedua, Yves juga mengetahui bahwa Saul menyerahkan semua hartanya kepada Jasper. Berdasarkan informasi tersebut, Bella pun menganalisa langkah Jasper selanjutnya.
Saya pikir hal terpenting bagi Jasper selanjutnya adalah memastikan bahwa kedua ladang minyak dan industri lainnya melanjutkan produksi satu demi satu. Karena begitu semuanya kembali normal, Jasper akan mendapatkan pijakan yang kuat di Basra. Yves juga berpikir demikian. Dan kemudian dia juga memberikan informasi penting lainnya. Konon kali ini, ada seorang wanita bernama Celine Maynard di samping Jasper. Wanita itu sepertinya yang membantu Jasper menyelesaikan krisis ini. Ketika Bella mendengar ini, kebencian langsung melonjak di hatinya seperti air pasang. Itu dia. Saya ingin melihat seberapa mampu dia. Ingat apa yang baru saja saya katakan. Mulai sekarang, terus atur agar lebih banyak orang mengawasi wanita ini. Saya ingin tahu segalanya tentang dia. Bahkan rambutnya yang rontok dalam satu hari. Harus dikatakan bahwa tidak ada yang bisa memadamkan kecemburuan di antara wanita setelah dinyalakan. Yves segera menurut. Dan pada saat yang sama, dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Saat itu sudah larut malam dan dia sangat lelah karena melakukan begitu banyak hal. Akhirnya, Bella menjadi tenang dan melambaikan tangannya untuk membiarkan Yves pergi. Baru saat itulah Yves merasa lega. Dan setelah meninggalkan kamar Bella, dia segera menemukan tempat di Basra untuk bersantai. Setelah bersantai, Yves kembali ke markas tentara bayaran Serigala Langit di tengah malam. Namun, saat kembali, Yves justru bertemu dengan Kapten Victor. Pihak lain tampaknya sedang terburu-buru seolah-olah ada sesuatu yang harus dilakukan. Yves tidak mau usil. Jadi dia hanya memberi hormat dan berencana untuk pergi. Siapa tahu, Kapten Victor menghentikannya. Yves, tunggu sebentar, ada apa? Kapten, baru-baru ini, kamu dan Bella sepertinya mendapat banyak masalah di Basra, kan? Saya harap Anda dapat menjaga perdamaian saat ini. Ini tidak baik untuk AS jika ini terus berlanjut. Jika Kapten Victor tidak menyebutkannya, Yves tidak akan memikirkannya. Ketika dia memikirkannya sekarang, dia adalah pihak yang paling dirugikan. Jadi, Yves memberitahu Victor tentang tindakannya akhir-akhir ini. Singkatnya, Miss Bella secara pribadi mengarahkan ini. Kapten, saya benar-benar tidak mengerti. Apakah kita harus menuruti perintahnya? Setelah mendengarkan keluhan Yves, Kapten Victor merasakan luapan emosi di hatinya. Aku tahu kamu telah menderita banyak keluhan akhir-akhir ini. Tetapi kamu harus menangani masalah ini dengan bijaksana. Adapun pesanan Nona Bella, tidak ada cara lain. Anda hanya bisa patuh. Kami tidak takut. Tetapi sebaliknya, ini menguntungkan. Kita harus mendapatkan raksasa seperti keluarga Rothschild untuk berutang budi kepada AS. Apakah kamu mengerti aku? Yves memahami rencana Kapten Victor. Dan dia juga tahu bahwa jika grup ini ingin tumbuh dan berkembang, juga membutuhkan modal kelas dunia yang kuat di belakangnya. Saya mengerti, Kapten. Karena kamu sangat mempercayaiku, maka aku akan bertahan sampai akhir. Begitu Yves selesai berbicara, Kapten Victor melambaikan tangannya. Tidak perlu membuat hal-hal menjadi canggung. Tidak apa-apa selama Anda mengajaknya makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari sehingga dia tidak ingat dia masih memiliki urusan penting. Percayalah, setelah kita mendapat dukungan dari keluarga Rothschild, kita semua akan menikmati manfaatnya. Tidak masalah, Yves meyakinkan. Setelah Jasper bangun keesokan harinya, dia kembali sibuk. Jasper menyuruh Saul pergi lebih dulu dan mengawasinya naik ke pesawat. Segera setelah itu, dia mengatur seseorang untuk mengirimkan kelebihan sampel yang dikumpulkan ke Brok. Dia juga harus mengurus hal-hal lainnya, termasuk melanjutkan bisnis hotel dan restoran. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Jasper mendongak dan melihat hari sudah sore. Sangat sulit untuk menjadi bos di sini di Kori. Jasper menghela nafas. Dia sudah meluangkan waktunya di sore hari dan menugaskan pekerjaan itu kepada orang lain. Sementara itu, Jasper harus memenuhi beberapa tanggung jawab, yaitu membawa Celine berkeliling. Katakan padaku, kemana kamu ingin pergi? Saya akan membawa Anda kemana saja selama itu di dalam Basra. Jasper tampak sangat tulus pada awalnya, tetapi dia tidak menyangka Celine akan memberinya pertanyaan yang menantang begitu dia melihatnya. Hanya di dalam Basra. Setelah mendengar itu, Jasper sedikit terkejut dan kemudian bertanya, kalau begitu apakah kamu punya saran lain? Begitu Jasper selesai berbicara, Celine mengeluarkan komputernya dan menyerahkannya. Matanya penuh antisipasi dan Jasper mengerti setelah melihatnya. Celine ingin merasakan adat istiadat wilayah Tengah Timur. Namun, dia tidak ingin tinggal di kota.
Sebaliknya, dia ingin mengunjungi beberapa desa dan kota kuno. Jasper mengetahui tempat-tempat ini, dan telah dikembangkan menjadi tempat wisata oleh orang-orang dari seluruh Kori. Namun, keadaan sedikit bergejolak saat ini. Jadi banyak dari mereka yang tutup. Yah, tidak setiap hari kamu datang ke sini. Jadi ayo pergi. Jasper setuju dan Celine bersorak sebentar. Kemudian, dia bergegas mencari Julian. Julian, aku akan membawa Celine ke sekitar reruntuhan kota kuno. Bisakah Anda menjamin keamanan kami? Julian tidak ambigu ketika mendengar ini. Dan kemudian dia mulai menganalisisnya dengan cermat. Jasper, aku cukup percaya diri jika hanya untuk berjaga-jaga dari perampok lokal. Tetapi jika ada kekuatan lain yang terlibat, sulit dikatakan. Jasper mengerti bahwa Julian membicarakan bela atau pasukan lain dengan niat buruk. Dia mengerti dan mengangguk serius. Namun, selama keberadaan kita cukup tersembunyi, tidak akan ada masalah. Lagi pula, Kori tidak kecil, dan karena kekhasan wilayahnya, kemungkinan menemukan dua orang yang dengan sengaja menyembunyikan keberadaannya agar tidak terlihat di mata publik sangat kecil. Pada saat yang sama, tempat yang kita tuju juga bagus untuk anti pelacakan. Selama seseorang mengikuti atau mengambil tindakan terhadap AS, kami dapat mendeteksinya terlebih dahulu. Kata-kata Julian juga membuat Jasper percaya diri. Setelah itu, dia meminta Julian untuk diam-diam memobilisasi sekelompok orang lain sebelum mengangguk dan berkata, "Jangan buang waktu. Ayo pergi." Jasper segera memberitahu Celine yang sudah mengemasi barang bawaannya. Rupanya, dia sudah siap. Masuk ke mobil. Jasper sekarang akan membawamu dalam perjalanan sehari ke Kori. Jasper berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Celine membuat tanda perdamaian. Kemudian, dengan gembira, Julian pergi dari Basra. Sementara itu, di atas gerbang kota, seorang pria berkacamata melihat mereka pergi. Kapten Ives, aku melihat Jasper meninggalkan Basra dengan mataku sendiri. Apa? Berapa banyak orang di sana? Hanya 3. Setelah mendengar informasi penting ini, Wakil Ketua Ives menjadi gelisah. Dia segera memberitahu Bella yang juga terkejut. Tampaknya setelah orang ini merobohkan 2 ladang minyak, dia benar-benar santai. Kalau begitu, kita tidak akan jatuh lagi, kan? Saat Ives mendengar ini, sudut mulutnya sedikit terangkat. Jangan khawatir, Nona Bella. Saya pasti akan membiarkan mereka menikmati hidup mereka. Setelah Ives mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata itu, Bella menantikannya lagi. Baiklah. Kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Jangan membuat kesalahan, atau kamu bisa tersesat. Wajah Bella sedingin es, yang menunjukkan bahwa dia telah memberikan ultimatum kepada Ives. Ives mengangguk dan segera menghubungi pemilik hotel. Saya membutuhkan Anda untuk memberikan layanan terbaik Anda kepada 3 tamu. Rute mereka kebetulan melewati hotel Anda. Bagaimana Anda bisa memastikan mereka tinggal di hotel Anda? Pemilik hotel Osdin berkata dengan bangga. Jangan khawatir, Kapten Ives. Meskipun hotel saya bukan yang terbaik di kota, itu yang paling dekat dengan reruntuhan Taman Gantung. Mereka pasti akan memilih hotel kami jika mereka di sini untuk bersantai. Ketika saatnya tiba, kami akan melakukan beberapa trik, dan mereka pasti akan tertipu. Ives berdiskusi dengan hati-hati dengan pemilik hotel Osdin dan segera menyelesaikan rencananya. Baiklah. Sepertinya saya telah menemukan orang yang tepat kali ini. Apapun yang terjadi, Anda harus membawa ketiga orang itu ke hotel atas nama Anda. Saya akan mencari tahu sisanya. Dan saya akan ke sana secepat mungkin. Setelah menutup telepon, Ives langsung pergi ke tujuannya. Julian berkendara selama hampir 2 jam dan tiba di daerah perkotaan lain sebelum gelap. Sekarang sudah mulai gelap, jadi ayo cari tempat istirahat dulu. Celine yang sangat bersemangat sepanjang jalan juga mengangguk kali ini. Dia tidak berani mengambil risiko keluar di malam hari. Apakah ada tempat yang bagus untuk dikunjungi? Jasper memandang Julian, dan Julian menggaruk kepalanya ketika mendengar ini. Dia menjawab, aku sebenarnya belum pernah ke sini sebelumnya. Tapi sebelum kita berangkat, aku menghubungi seseorang. Jadi Jasper, tolong tunggu di mobil sebentar. Setelah berbicara, Julian keluar dari mobil dan pergi. Beberapa menit kemudian, Julian kembali ke mobil. Dan Jasper bertanya, bagaimana? Ada berita? Ya, Jasper. Seorang pemandu wisata Summerland mengatakan dia bisa memperkenalkan kami ke sebuah hotel yang sangat dekat dengan reruntuhan Taman Gantung. Begitu Julian mengatakan itu,
Selin merasa puas. Bagus. Akan nyaman bagi AS untuk pergi ke sana besok. Jasper juga berpikir itu bagus. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi." Rombongan segera berangkat ke tempat tujuan dan segera bertemu dengan pemandu wisata Summerland. "Selamat malam, Tuan dan Nyonya. Saya Milo Woods, pemandu wisata." Jasper melihat seorang pemuda berwajah energik dengan potongan cepak mendekatinya. Pihak lain juga tampak sangat antusias dan bergegas membantu membawa barang bawaan. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.